Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum bekerja di bank konvensional. Yang pertama yang harus kita hadirkan di dalam permasalahan ini adalah kerinduan kita ingin mendapatkan pekerjaan yang halal. Kerinduan kita ingin berhijrah daripada riba. Ini yang harus kita hadirkan. Kerinduan. Siapapun di antara kita yang saat ini sedang bekerja di tempat yang berurusan dengan riba, hadirkan rasa ingin berhijrah. Hadirkan rasa ingin mencari rezeki yang halal. Ini yang paling penting. Karena insaf kalau sudah menyadari, maka mudah kita untuk meninggalkan bekerja di tempat yang ada hubung kaitnya dengan riba. Tapi kalau keinsafan tidak dibangun, kemudian kesadaran tidak ditumbuhkan, maka sulit untuk kita berhijrah dari pekerjaan yang ada kaitannya dengan riba. Begitu juga bekerja di bank konvensional ini kaitannya dengan riba, sehingga riba itu tidak diperbolehkan dalam agama. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang para ulama juga menjelaskan, di antara beberapa dosa, beberapa maksiat, kalau kita mengerjakannya, Allah Subhanahu wa taala langsung mengajak kita berperang. Artinya dosa yang sangat besar. Di antaranya adalah orang yang rezekinya dari riba. Maka Allah firmankan, barang siapa yang berurusan dengan riba, maka aku Allah yang akan memeranginya. Allah yang akan memeranginya. Sehingga dunianya tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mendapatkan ketenangan. Coba lihat. Orang-orang yang saat ini kerjaannya keterkaitan dengan riba. Walaupun dia kaya, lihat, sama istrinya tidak pernah bisa harmonis, sama anaknya tidak pernah bisa kumpul, hidupnya selalu sibuk dengan dunia, sehingga tidak mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya, yaitu dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita menghadirkan bahwasanya dilarang, tidak diperbolehkan bekerja yang ada kaitannya, apalagi memang gajinya itu atau rezeki kita yang kita dapat dari riba, maka harus kita ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mensabdakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka dikhawatirkan neraka tempat yang paling pantas baginya, kata Nabi. Sehingga buat apa kita mendapatkan kesenangan? Mungkin dengan kita bekerja di tempat-tempat riba, kita mendapat gaji yang besar, tapi pada akhirnya ternyata kita di akhirat disiksa oleh Allah. Di akhirat kita akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan korbankan kenikmatan surganya Allah yang abadi hanya gara-gara kenikmatan dunia yang antara 70 sampai 80 tahun. Tapi mulai saat ini ayo kita berusaha untuk menghadirkan keyakinan rezeki sudah dijamin oleh Allah. Yang penting bagaimana saya berusaha untuk mencari rezeki yang halal, ikhtiar memilih usaha, bisnis, pekerjaan yang terjauhkan daripada riba. Karena semua rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Tinggal saat ini kita mau memilih rezeki yang halal atau rezeki yang haram. Allah berikan kita akal untuk berpikir. Maka hadirkan rasa takut kepada Allah dengan rezeki yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, kalau orang berurusan rezekinya, uangnya, pekerjaannya dengan riba, maka dalam riba itu ada 70 pintu dosa. Dan paling ringannya dosa riba seperti berzina dengan ibunya sendiri. Maka mulai saat ini ayo semuanya sadari, insafi, niat, berdoa, bercita-cita pengen hijrah. Sehingga insya Allah dengan kerinduan, dengan doa, dengan usaha, ikhtiar, semangat, maka insya Allah Allah akan hijrahkan kita dari pekerjaan riba menuju ke pekerjaan yang halal, yang berkah, yang diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.